Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat yang selalu kita harapkan doa serta keberkahannya. Ya insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat afiat, diberkahkan kehidupan dunia wal akhirah. Dan insyaallah mudah-mudahan kehadiran beliau-beliau di tempat ini penyebab turunnya rahmah, taufik dan hidayah dari Allah. Amin ya rabbal. Salam ta'zim tak lupa kami sampaikan kepada seluruh jajaran pemerintah daerah, baik Bapak RT, Bapak RW, serta Bapak Lurah atau yang mewakilinya. InsyaAllah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat afiat, diberkahkan kehidupan dunia wal akhirah. Dan insyaallah mudah-mudahan jabatannya di dunia ini penambah amal ibadah di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Bil khusus kepada pasangan mempelai, kedua mempelai yang insyaallah mudah-mudahan Allah jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, diberikan keturunan yang saleh-salehah, dipanjangkan jodohnya, diluaskan rezekinya, diberkahkan kehidupannya dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salam ta'zim tak lupa bil khusus hadirin wal hadirat, mu'minin mu'minat, fahamdan li rabbin hassana bi Muhammadin wa anqadhana min zulmati jahli wad dayajiri ila nuril islamin wa ilmin wa hikmatin wa imanin wa yumnin wa khairil awamiri. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'matil islam wal iman wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtari man da'ana ilaih bil idzni wa katnadana labbaika ya man dallana wa hadana. Shalla alaika Allahu bari'uka alladzi bika ya musyaffa'u khassana wa habana ma'alikal adhari ma'dini sirrikal asma' fahum sufunun najati himana. Labbaik ya Rasulullah, cek labbaik ya Nurullah, labbaik ya Habibullah. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, yang maha luhur, yang maha bijaksana, yang alhamdulillah di malam yang penuh dalam keberkahan dan kemuliaan ini sahibul hajat telah menjalankan salah satu perintah Allah, menikahkan putra dan putrinya sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Yang mudah-mudahan dengan keberkahan acara di malam ini Allah limpahkan segala bentuk keridhaannya, dan Nabi Muhammad dengan berbangga hati melihat umatnya mengikuti apa yang telah diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita juga minta kepada Allah yang hadir di dalam tempat ini tidak dikeluarkan dari majlis ini melainkan semua dosa kita diampuni oleh Allah, diganti dengan pahala yang berlimpah. Allah kabulkan segala hajat dunia maupun akhirat. Doa yang selama ini kita minta maupun yang lupa kita minta semua diijabah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam terlimpah curah keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ini operator soundnya di mana? Emang belakang operator nggak dengar soundnya kecil ya?
Masih ada orangnya. Tidur. Tidur apa bangun? Yang belakang dengar suara saya nggak? Nggak dengar. Siapa suruh duduk di belakang? Ayyuhal hadirun jama'ar rahimakumullah. Tidak ada sesuatu kemungkinan di dalam hidup ini kecuali adalah takdir dari Allah. Tidak akan sesuatu berkumpul di dalam majlis mulia. Seorang hamba tidak akan pernah diringankan langkah kaki oleh Allah ke dalam majlis yang mulia kecuali Allah menginginkan kemuliaan tersebut ditempel oleh setiap hamba. Dan sehingga mereka dimuliakan oleh hamba-hamba Allah lainnya. Dan tidak akan pernah seseorang berkumpul di dalam tempat yang terhormat seperti ini kecuali Allah menginginkan satu penghormatan diberikan kepada hamba yang insya Allah semua yang hadir pun merasakan kehormatan yang telah Allah titipkan. Dan mudah-mudahan semua apa yang telah dijadikan satu panutan yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan malam ini tertulis sebagaimana kita dikumpulkan di dalam taman syurganya Allah. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, nikah itu hukumnya apa? Apa? Sunnah. Bisa jadi wajib enggak? Bisa. Bagi siapa? Mereka yang memiliki nafsu yang tinggi, nafsu yang besar, dan punya kemampuan untuk menikah, maka wajib hukumnya untuk menikah. Kenapa? Khawatir dirinya tergelincir di dalam jurang kemaksiatan. Dan kapan pernikahan itu bisa jadi haram? Kalau jika seseorang yang sebelumnya dia menikah sebagai hamba yang taat ibadah kepada Allah, lalu punya kekhawatiran jika dia menikah lalu jauh dari Allah, tidak beribadah kepada Allah, makin lalai kepada Allah, maka pernikahannya haram. Banyak pernikahan yang dianggap hanya sekedar urusan masalah biologis yang dituntaskan. Tapi sejujurnya setiap pernikahan yang Allah berikan dan diabadikan, bahwasanya Allah menginginkan setiap hamba yang diberikan pasangan di dalam hidup harus pintar memilih jalan kehidupan. Lebih-lebih teman hidup yang ada di dekat kita. Nabi Muhammad SAW mengajarkan, wahai para laki-laki, jika kalian ingin menikah, maka carilah kriteria seorang wanita yang pertama cantik parasnya. Anak muda yang dicari apa? Yang kedua apa? Punya harta. Harta dalam arti apa? Apakah uang, Bib? Bukan. Harta itu kayaknya hati seorang wanita. Oi, diem, ngapa lu diem? Oi, diem Kang, diem, cicing, gas cicing. Orang ceramah situ ceramah juga. Terusin gak nih? Tahu nggak? Ini ada satu kata Nabi SAW, jika ada satu pembicaraan yang disampaikan oleh seseorang tentang kemuliaan Allah dan kemuliaan apa yang diajarkan oleh Nabi, jika orang tersebut tidak mendengarkan, khawatir imannya udah nggak ada di dalam hatinya.
Ini hati-hati, ini Nabi yang bicara, bukan Rifki. Nabi yang bicara. Kenapa? Karena tidak ada sesuatu yang lebih penting yang diutarakan kecuali mendengar apa yang disampaikan oleh Allah, disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi terserah, habis ini mau ngobrol lagi terserah, ngobrol aja. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, bahwasanya Nabi mengajarkan orang yang menikah itu, contoh Nabi menikah itu meningkatkan keimanan, menambahkan ketakwaan. Tadi nikahnya tadi pagi, betul? Dengar nggak? Saya mau tanya sama pengantin laki-laki, khutbah nikah yang disampaikan, ada nggak ayat yang disampaikan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum. Kenapa ayat ini ada di dalam khutbah nikah? Mengingatkan bahwa pernikahan itu bukan untuk kelalaian, melainkan menambah ketakwaan. Yang tadinya pahala sholat kita sendiri cuma 1, namun sekarang sama istri sholat pahalanya 40. Ini yang dikatakan oleh Nabi SAW. Bib, emang Nabi sama istri selalu beribadah? Ibadah benar? Bu, pernah imaman sama suami? Pernah? Kapan? Waktu corona. Iya Pak, Nabi SAW menganjurkan bahwa wanita itu yang paling baik sholatnya di dalam kamar, yang adanya paling di dalam, bukan hanya di ruangan tapi di dalam kamar. Kenapa? Nggak wajib wanita itu lari ke masjid, nggak harus dia subuh-subuh keluar dari rumahnya. Bib, kok kita kan mampu, kita kan mau sholat berjamaah. Maaf, kalau ada anak di rumah, ajak anak di rumah. Kalaupun mau sholat di masjid berjamaah, jalan bareng sama suami, tapi jangan gandengan tangan. Kenapa? Batal wudhunya. Jadi begitu sampai di masjid sholat berjamaah, suami istri ikut, boleh, silahkan. Tapi kalau istri meninggalkan rumah, suami di rumah, ini yang nggak boleh. Kenapa? Apalagi walaupun dia ibadah kepada Allah tanpa berbicara atau dia minta izin kepada seorang suami, maka perjalanan langkah kakinya dilaknat oleh Allah. Bib, jadi perempuan gak enak ya? Tapi paling gampang perempuan masuk ke dalam surganya Allah. Mau masuk surga nggak ibu? Mau jadi bidadari surganya Allah? Mau? Ngimpi. Bib, tapi kan seorang istri ini mampu. Memang nggak boleh suami ini, istri ini menjalankan ibadah di luar rumah? Boleh. Sekarang kita lagi ibadah, sekarang kita lagi taklim, duduk bersama-sama menuntut ilmunya Allah, kan begitu. Terus Bib, kalau laki-laki kenapa boleh sholat Jumat? Nah ini ada pertanyaan nih, ada pertanyaan dari sahabat Nabi Muhammad SAW. Seorang wanita datang kepada Rasul, lalu beliau mengatakan, ya Rasulullah, salat itu bukankah perintah untuk muslimin dan muslimat? Ya. Bukankah puasa itu adalah suatu perintah yang dilakukan oleh muslimin dan muslimat? Ya. Kenapa salat Jumat wanita nggak wajib sedangkan kami mampu? Kenapa jihad fisabilillah perempuan nggak boleh ikut sedangkan kita pun punya keinginan untuk jihad fisabilillah? Lalu Nabi SAW mengatakan, wahai para sahabatku, pernahkah kalian mendengar pertanyaan yang sebagus ini? Kata Nabi SAW. Lalu Nabi mengatakan, wahai istri, wahai wanita, sampaikan jawabanku ini kepada wanita yang ada di luar sana. Apa yang kalian lakukan di dalam rumah? Apa yang kalian lakukan saat kalian menjadi seorang ibu rumah tangga? Merapikan rumah, mendidik anak menjadi anak yang saleh, mentaati apa yang diperintahkan oleh Allah, dan seorang suami
maka pahala yang kalian dapatkan lebih daripada salat berjamaah salat Jumat dan lebih daripada pahalanya orang jihad fisabilillah. Enak nggak Bu? Seneng apa enggak? Nah sekarang saya mau bahas nih, di dalam kitab Durratun Nasihin, seorang istri yang mencucikan pakaian suami, Allah angkat 1000 derajat. Amin. Saat dia menjemur bajunya, paparan matahari itu yang semua terkena sinar matahari, beristighfar kepada Allah dan memohon kepada Allah agar istri tersebut semua dosanya diampuni oleh Allah. Yang masalah sekarang, istri sekarang nggak ada yang nyuciin baju suaminya. Bohong. Yang tahu nggak? Makanya Pak, yang diangkat derajatnya sekarang Pak, Changhong, Samsung, LG. Tiap tahun harganya naik. Allah angkat derajatnya. Kenapa? Gara-gara nyuciin baju suami. Pakai mesin nggak apa-apa, silahkan. Mau pakai mesin nggak apa-apa, ambil baju kotor masukin ke mesin, isi air, kucek dulu. Kalau enggak sebelum dimasukin ke mesin taruh air di ember atau di bak, kucek dulu, habis itu baru masukin. Kenapa? Ada jeripaya seorang istri untuk membersihkan pakaian seorang suami, pahalanya besar di sisi Allah. Bukan insya Allah, jalanin. Amin. Orang nggak ada yang ngedoain. Neng, sekarang punya suami Neng, seneng gak Neng? Dulu hidup sendiri ya Neng ya, sekarang ada AA ya. AA ini berarti rumah mertua ya AA? Betul, percuma nih malam gak bisa ngapa-ngapain. Apalagi kalau kamarnya dempet sama kamar mertua. Bangsa kerekek dikit nangis orang tua. Itu sekarang aja duduknya di situ, AA digeser duduk ke bawah. Ini bukti seorang suami, Neng, nggak salah pilih suami. Ini suami yang akhlak Neng. Lebih memilih orang tua untuk dideketin sama Neng daripada dia yang harus duduk dekat Neng. Kenapa? Karena dia tahu seorang istri itu diberikan oleh orang tua tanpa harus menafkahi. Neng umur berapa sekarang? Berapa? 23. Dengar baik-baik, saya menyampaikan dari apa yang telah disampaikan oleh orang tua. Saya cuma satu amanah buat Neng ini dari kecil, dari mulai di dalam kandungan sampai sebesar ini dinafkahi dengan rezeki yang halal. Diajarkan dia beribadah kepada Allah, diajarkan dia mengaji, diajarkan dengan akhlak, dengan penuh kasih sayang, tetesan air mata dan tenaga yang dikeluarkan oleh orang tua. Dan saat ini tadi pagi ridha, ikhlas melepaskan seorang wanita, dilepaskan kepada seorang laki-laki, yang dipilih adalah AA, bahwasanya mulai hari ini tanggung jawab Neng ada di tangan AA. Orang tua nggak bakal nuntut AA bawa Neng ini mau tinggal di ujung gunung, terserah. Mau dikasih makan 1 hari 3 kali, mau dikasih makan 1 hari sekali, terserah. AA mau kasih duit, nggak mau kasih duit, terserah. Tapi ingat, tuntutan orang tua kelak di yaumil qiyamah, saat orang tuanya ada di dalam surga mencari seorang anak yang wanita tersebut dititipkan kepada AA, jika dia tidak ada di surga, AA akan dituntut di hadapan Allah. Ini pernikahan bukan sekedar urusan dunia, tapi ini pasti akan kebawa ke dalam neraka, pasti akan kebawa di akhirat, pasti akan kebawa ke dalam surga, sesuai daripada firman Allah, qu anfusakum wa ahlikum. Ini janji Allah. Allah kasih peringatan, wahai setiap hamba, jagalah keluarga kalian dari siksa api neraka. Kita mah cuma dengar aja neraka kita takutin, tapi tingkahnya kita kayak orang ahli neraka. Bu, ibu,
Di neraka paling banyak laki apa perempuan? Sadar? Tahu? Emang pernah ngintip? Tahu ya? Tahu nggak masalahnya apa? Kok banyak sih perempuan di neraka? Ini bukan Rifki yang ngomong ya. Ini yang bicara siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi turun Isra Mi'raj, sebelum turun Nabi diperlihatkan surga dan neraka. Dan begitu Nabi turun, Nabi nggak makan, Nabi sholat tiada henti, hanya berdoa setiap hari, meneteskan air mata, sampai diketuk rumahnya oleh Siti Fatimah binti Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat beliau membuka pintu, Assalamualaikum ya Rasulullah, Waalaikumsalam. Begitu yang dilihat adalah Siti Fatimah, rindu akan surga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat menanyakan, ya Rasulullah, wahai ayahku, apa yang membuatmu tidak lagi pernah keluar? Apa yang membuatmu sampai terus menerus menangis? Wahai Fatimah, saat aku berjumpa dengan Allah, aku diperlihatkan surga dan aku diperlihatkan neraka, dan aku melihat di dalam neraka yang paling banyaknya adalah seorang wanita. Sieun aing mah. Ada yang dicekek, ada yang dibanting, ada yang lidahnya menjulur, ada yang makan tangannya sendiri, ada yang bongkar perutnya, makan isi perutnya sendiri. Apa masalahnya? Karena mereka tidak taat kepada suami. Dandan bukan buat suami, buat dilihat cantik di hadapan orang. Pakaian terlalu minim atau ketat agar dilihat selalu mempesona di hadapan orang. Bu, ibu, jujur, tolong jawab jujur. Terakhir ibu temenin bapak tidur dandan kapan? Hahaha. Tuh, nggak bakal mau jujur. Saya tanya sama bapak aja lah. Wahai para suami, Pak, terakhir bapak kapan ditemenin ibu tidur dandan, Pak? Malam pertama tahun 90. Bu, laki-laki itu demen yang wangi. Laki-laki demen wanita itu istrinya wangi. Minimal pakai lipstik, jangan dandan, jangan, nggak usah dandan pakai eyeshadow, eyeliner, nggak usah. Lipstik aja. Maaf, seorang suami bangun tengah malam ngelihat istrinya pakai lipstik walaupun tidurnya mangap, tetap jatuh cinta. Ya Allah, cantiknya istri saya walaupun mangap. Ini udah tidur mangap, bibirnya pucat. Saya mau tanya, bapak gedek ngapa ngelihat yang begitu tuh? Jangan ya bu ya, dandan. Sampai Nabi SAW di dalam hadis sahih beliau mengatakan, wahai para istri, jadilah kalian pelacur suami kalian. Faham? Bukan berarti saya ngomong gini pulang ibu mandi dandan terus mangkal, bukan. Saya nggak ngajarin ini. Nabi Muhammad dikatakan, wahai para istri, jadilah kalian pelacur Tahu pelacur? Tahu nggak? Nah, sekarang saya mau tanya, bapak tolong jangan ada yang jawab. Kalau bapak jawab, lu ketahuan. Diem ya, diem. Bu, tahu nggak yang dijual pelacur apa sih bu? Diam. Biar perempuan yang jawab. Kenapa saya suruh jawaban dari perempuan? Karena perempuan itu kalau menilai selalu salah. Makanya laki-laki nggak pernah benar di hadapan wanita. Kita jujur aja, seorang laki-laki jujur salah. Dan wanita paling nggak mau keluarin kata-kata, ada dua kata-kata yang dia nggak suka. Iya, aku salah. Perempuan enggan tuh buat ngomongnya. Yang kedua, yang maafin aku ya. Tuh, perempuan gak akan pernah mau minta maaf duluan. Kenapa? Gengsi. Sekarang saya tanya,
Ibu jawab, perempuan jawab. Tahu nggak yang dijual pelacur apa? Apem. Parah lu. Apa? Apa? Hah? Apa? Sorabi. Parah. Gelo. Saya tanya, pakaian seorang pelacur, maaf ya, pakaiannya minim nggak? Seksi nggak? Pakai tank top, pakai hot pants, pakai rok mini, berdiri di depan pintu, laki-laki lewat, dipanggilnya siapa? Sayang, sini. Begitu diantar masuk ke dalam, sayang mau duduk di mana? Di sofa atau di bartender? Atau mau saya pangku? Sayang mau minum apa? Panas apa dingin? Atau mau dipanas dinginin? Ambil korek, panggil waiter, sini nih minta yang dingin. Habib kok tahu? Katanya. Su'dzon lu, dosa lu. Airnya didatangkan, ini pelacur pasti nggak bakal mau jauh. Dipegangin lakinya, ditanya, dipijitin, kerja di mana yang, capek nggak hari ini yang, tuh apa yang dijual? Perhatian. Minta hadiahnya sama pengantin. Yang diminta adalah seorang pelacur itu menjual perhatian yang setiap laki-laki itu yang tidak memiliki perhatian dari keluarga di rumahnya. Makanya laki-laki paling demen di luar. Jarang laki-laki itu mau tinggal di dalam. Kenapa? Duduk lama dikit, 5 menit ribut. Pulang kerja yang dilihat istrinya nggak ada dandan-dandannya. Muka demek kayak kain topo. Muka berminyak bisa goreng tempe, rambut dicepol dari pagi sampai sore, pakai daster entuntu lagi, bolong kanan bolong kiri, peniti atas peniti samping peniti bawah. Laki mana yang betah? Diendus dikit, bau kompor. Maaf, saya tanya sama bapak, bapak demen ngelihat wanita dandan atau enggak? Jawab. Jawab. Bapak lebih demen ngelihat orang wanita itu dandan atau enggak? Demen enggak ngelihat seorang istri yang saat tercium wangi atau apek? Wangi. Sepakat ya? Pengen istri wangi, pengen istri kalau bapak pengen istri cantik, istri wangi, modalin. Pokoknya orang nih kalau nyuruh Rifki ceramah di acara perkawinan, istri suami maafin, kalau nggak langgeng jangan salahin Rifki. Modalin. Yang namanya perempuan itu dandan tuh pakai duit PA. Emang dipikir doa doang? Tugasnya istri apa? Gelar sejadah, sholat duha 4, 6, 8, 10, 12, minta sama Allah, ya Allah luaskan rezekimu, berikan rezeki yang halal kepada suamiku agar mereka pulang membawa rezeki yang halal untuk menafkahi kami satu keluarga. Itu caranya istri. Nuntut minta duit, doa kagak, sholat enggak. Oke, ini hari gue salahin semuanya salah. Bu, mau masuk surga enggak? Sabar ngadepin suami. Kalau nggak punya duit, suami doain, dukung, jangan ditinggal. Coba lihat tuh corona kemarin, peningkatan perceraian naik drastis. Kenapa? Gara-gara ekonomi. Maaf, urusan rezeki urusan Allah apa urusan manusia? Urusan Allah apa urusan manusia? Saya mau tanya, apa sih saat corona yang dibikin pusing apa?
kerja di PHK, betul nggak? Punya usaha bangkrut, benar? Rumah tangga berantakan, masalahnya apa? Apa? Rezeki, betul ya? Masalahnya berarti di Saya bahas yang lalu boleh nggak? Bahas ya? Maaf. Corona berapa tahun? 2 tahun. Ketiga tahun pemulihan ekonomi, betul? Berarti 3 tahun dampak corona, betul ya? Saya mau tanya, selama dampak corona sarapan berhenti, makan siang masih makan, sore masih nyemil singkong, malam masih makan nasi, tengah malam masih nyemil indomie, apaan yang dipusingin? Itu rezeki datang apa enggak? Hairdukum ma la yahtasib. Orang yang namanya rezeki itu datang Allah berikan tak diduga, sebagaimana orang tersebut ingin mendapatkan rezeki tanpa minta, Allah berikan buat kita. Maaf, ada di sini umur yang paling tua umur berapa di sini? Hah? 70 ada? Ada. Coba tanya sama yang umur 70, pernah nggak minta doa sama Allah, ya Allah berikan kami rezeki oksigen untuk besok? Ada yang pernah minta? Allah kasih nggak? Kenapa? Karena setiap hamba, mau dia beriman mau dia tidak, semua akan mendapatkan rezeki dari Allah tanpa terkecuali. Allah baik nggak? Setiap apa yang kita nggak minta aja Allah kasih, betul? Allah minta kita apa sih? Satu, tidak Allah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Allah minta kita cuma satu, tapi kalau kita mintanya sama Allah banyak, betul? Yang pertama kita minta apa? Apa? Doa kita, ya Allah berikan kami rezeki yang banyak, betul? Saya mau tanya, buat apa? Apa? Ibadah. Buat apa? Kalau rezeki banyak, ibu di sini buat apa? Umroh. Buat apa? Haji, sedekah. Kok ngomongnya baik-baik? Kalau punya duit mau sedekah, mau haji, mau umroh, betul ya? Kenapa yang dikeluarin baik? Karena duit nak. Karena duitnya nggak ada. Kalau rezekinya ada, berubah pikiran kita. Perempuan banyak duit, glowing. Laki-laki banyak duit, kawin deui. Betul tak? Allahumma, ini malam semua doa kita dikabulin sama Allah. Ya Allah berikan kami rezeki yang banyak. Pulang sampai rumah buka pintu kamar ketiban duit. Kaget nggak? Kena jantung pae. Manfaat rezekinya. Allah ngajarin lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diminta? Ya Allah berikan kami rezeki yang banyak, yang berkah, yang halal, yang rezeki tersebut tidak akan pernah menjadi fitnah sampai yaumil kiamah. Amin gitu. Alah, amin aja kudu disuruh. Apalagi yang kita minta sama Allah? Yang kedua, tadi rezeki, yang kedua apa? Apa? Panjang. Minta sehat itu rezeki. Ya, salah satunya rezeki. Yang kedua minta apa kita? Panjang. Mau panjang umur. Yang lain mati, kita doang sendirian mau? Mandi sendiri, pakai kain kafan sendiri, ngegelinding sendiri, nguruk sendiri mau? Umur sudah ditentukan nggak sama Allah? Bisa nggak diperpanjang? Bisa diperpanjang umurnya? Ketentuan Allah tetap, itu namanya kodrat. Kodratnya kita seorang laki-laki dan perempuan, dan setiap yang sudah tertulis rezeki, maut, itu adalah sudah ada catatan di hadapan Allah. Yang kita minta jangan cuma umur panjang, salah doa bahaya. Kita salah doa bahaya. Kadang orang minta panjang umur, diaminin sama Allah, dikabulin, selesai kita. Makanya sama kayak orang kalau dapat ujian, ya Allah tambahkan hamba kesabarannya.
Ya Allah, jadikan hamba sebagai hamba yang sabar. Maaf, kalau ada yang minta sabar, ujian besok lebih parah daripada hari ini, jangan salahin Allah. Kenapa? Karena kita minta tambah sabar. Ujiannya terus karena minta. Yang diminta apa? Ya Allah, jika di dalam hidup ini ada banyaknya permasalahan, ya Allah, tuntaskan setiap permasalahan, selesaikan ya Allah, agar hidup ini bisa taat ibadah kepadamu. Dan yang diminta sama Allah juga sama, ya Allah, panjangkan umur kami dalam taat ibadah kepadamu. Amin. Ini susah amat disuruh amin ya. Yang ketiga, apa yang kita minta? Hah? Minta dimasukkan ke dalam syurga. Mati husnul. Nih, Pak Kuwu ada nggak? Nggak ada. Mana? Hah? Perangkat desa ada nggak? Mana? Yang mana? Nah, Ustadz sebagai siapa di desa? Kadus. Nah, kena nih. Siapa suruh Pak Kuwu pergi? Pak Kadus, saya mau minta tolong. Contoh nih, contoh. Saya minta tolong, Pak Kadus mau nggak tolongin saya? Saya pindah jadi warga Bapak, boleh apa enggak? Boleh. Tapi Pak, saya kan mau berangkat umroh. Saya butuh bikin KTP baru dong, karena harus bikin paspor, kan begitu ya? Pak Kadus bisa bantu saya nggak bikin KTP baru? Bisa. Berapa lama kira-kira Pak Kadus? Maaf, nggak apa-apa, jawab aja. Berapa lama kira-kira? 1 bulan. Udah nggak jadi berangkat kalau sebulan. Mepet, semepet-mepetnya. Bisa nggak bantuin? Berapa hari? Seminggu. Nih denger. Woi, woi, dengar. Saya pindah ke warga jadi warga Bapak. Saya mau bikin KTP cepat karena harus bikin paspor. Saya butuh nggak KTP? Butuh paspor nggak? Untuk menjalankan ibadah. Bapak Kadus bisa bantu saya. Berapa hari? Kepepet 1 minggu selesai. 1. Mudah apa enggak? Gampang apa enggak? 1 minggu selesai, gampang. Kenapa? Alhamdulillah punya orang dalam. Urusan ke Pak Kuwu, Pak Kadus yang jalan. Betul enggak? Kalau Pak Kadus datang ketemu Bapak Kuwu, Pak Kuwu, maaf, Habib butuh bikin KTP. Allahumma, Pak Kadus ngomong begitu, Pak Kuwu, ya udah dicepat-cepat aja, ya udah nih sehari jadi. Mungkin apa enggak? Bikin KTP kalau ada orang dalam cepat. Nah, lu mau masuk surga, orang dalam lu siapa? Sholat enggak, ngaji enggak, ama suami bengis. Kalau ngomong sama suami cuman Pak minta duit, Pak minta duit. Suami nyari rezeki belum tentu yang halal, terus tiba-tiba kita minta masuk surga gitu. Maaf, punya kaca di rumah? Punya apa enggak? Pulang dari sini depan kaca ngomong, tanya tuh sama yang di kaca, siap pantes tak masuk surga? Tanya. Maaf, kalau kita mau masuk surga bisa, insya Allah pasti akan dimasukkan ke dalam surga. Siapa orang dalam kita? Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu orang dalam kita. Dikasih arahannya sama Nabi, jalan-jalanku diajarkan, berjalanlah di jalanku, engkau akan masuk ke surga bersamaku. Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, beliau mengatakan di dalam doa, ya Allah,
kami ingin masuk ke dalam surga, bukan kesenangan semata kami ingin masuk ke dalam surgamu. Kami ingin masuk ke dalam surgamu bukan karena bidadari yang kau ciptakan ya Rasulullah, melainkan aku ingin masuk ke dalam surga karena ingin berjumpa dengan kekasihku yang namanya berdampingan dengan namamu, maka masukkan kami ke dalam surga bersama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maaf ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, kadang kita ini bilang cinta sama Nabi tapi jauh dari ajaran Rasulullah. Bu, Pak, sunnah Nabi berat nggak sih? Saya mau tanya deh, sunnah Nabi berat apa enggak? Setiap hari kita masuk kamar mandi nggak? Nih jawab, setiap hari kita masuk kamar mandi nggak? Masuk kamar mandi kaki apa? Kanan. Masuk apa? Jangan pernah dua-duanya, itu namanya loncat. Masuk kaki. Ada lagi sunnahnya, ada. Sebelum masuk baca doa. Bacanya apa doanya? Allahumma barik lana. Apa? Allahumma inni a'udzubika minal hubusi. Masuk kaki lalu pakai sendalnya kiri dulu apa kanan dulu ya? Hah? Pakainya dulu kaki kanan. Pakai kaki kanan, buka sendal kaki. Bib, kalau mau masuk masjid bagaimana? Tetap buka kaki kiri, injak sendalnya, buka kaki kanan, kanannya langkahin masuk ke dalam masjid, kirinya belakangan. Paham? Paham ya? Setelah masuk kamar mandi, kan udah baca doa tuh, udah ngelangkahin kaki dengan kaki. Pahalanya berapa? Pakai sendal kaki kiri, pakai sendal kaki kanan 3. Copotin sendal pakai kaki kiri 4. Betul ya? Buang air kecil dengan cara jongkok. Kaki kiri ditekuk, kaki kanan dilurusin, diteken. Sunnah nggak nih? Berapa pahalanya udah? Berapa? 5. Istinja dengan tangan sunnah apa enggak? Berapa pahalanya? 6. Bangun dari istinja, ambil wudhu, berapa pahalanya? Keluar kamar mandi kaki kanan, berapa pahalanya? Baca doa, berapa pahalanya? 9 pahala yang kita lakukan karena sunnah Nabi itu cuman masuk kamar mandi. Kamar mandi kalau kita mau ikutin pahalanya 9. Masya Allah, cuman masuk kamar mandi masa ia bisa dapat pahala? Kalau bukan karena kecintaan Nabi kepada umat, gak akan kita mendapatkan pahala yang besar. Tiap hari kita sholat apa enggak? Sholat apa enggak? Di dalam sholat itu salah satu sunnah Nabi, maaf, ada namanya jalsatul istirahah, duduk istirahat. Di mana Bib? Saat sujud kedua, ya, rakaat pertama, sujud kedua, begitu kita bangun, Allahu Akbar. Paham? Bangun dari sujud, Allahu Akbar. Ada duduk sejenak, tapi Allahu Akbarnya jangan diputus. Allahu Akbar. Ini namanya jalsatul istirahah. Kenapa? Ini adalah sunnah Rasulullah. Dan cara bangunnya, tangannya taruh di lantai, dorong badannya. Kenapa? Itu ta'ziman wa takriman, memuliakan dan menghormati Allah Subhanahu. Ini adab namanya. Oh enggak Bib, saya masih gagah, saya langsung aja. Gak bisa. Itu tandanya kita itu menyandarkan diri bahwa kita ini adalah seorang Jadi saat bangun, namanya apa tadi? Namanya apa? Jalsatul duduk
Duduk istirahat bukan berarti Allah ambil kopi, ambil makan, enggak begitu, enggak. Paham ya? Jadi begitu bangun Allahu Akbar lalu berdiri. Itu namanya jalsatul istirahat. Pahalanya ada enggak? Ada. Itu adalah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi baik enggak? Nabi sayang enggak sama umat? Pernah dengar nggak kalau Nabi pernah menangis untuk umat? Banyak apa dikit? Sering apa dikit? Pernah nggak kita nangis untuk Nabi? Jangan jawabnya dalam hati aja. Pernah nggak kita menangisi apa yang telah Nabi lakukan untuk kita? Saat Nabi di Taif, Nabi dilempari batu, Nabi disungkur, didorong sampai wajahnya ini ke lantai, dengan wajah yang penuh darah, sampai wajah yang mulia tersebut habis tertutup dengan darah dan debu, sampai Nabi menadangkan darahnya, sampai Nabi tidak ingin darah ini tertetes, Nabi dijaga darahnya. Semua sahabat mengatakan, ya Rasulullah, untuk apa kau jaga, untuk apa kau tadahi, biarkan darah itu menetes. Wahai sahabatku, aku khawatir, saya takut ini darah netes ke bumi. Jika darahku ini netes ke bumi, maka aku takut Allah murka, Allah akan hancurkan negeri ini, Allah akan berikan bencana kepada kaum ini. Apa kata sahabat? Biarkan ya Rasulullah, biarkan, sebagaimana mereka adalah umat-umat Nabi terdahulu. Apa jawaban Rasulullah? Sampai malaikat Jibril datang, ya Rasulullah, jika engkau izinkan, engkau minta ditebalikan kota ini, maka akan aku tebalikan, kata malaikat Jibril. Apa jawaban Rasulullah? Jangan, aku masih berharap, aku meminta kepada Allah, jika mereka belum beriman kepada Allah, belum beriman kepadaku, aku berharap anak cucu mereka akan beriman kepada Allah dan beriman kepada aku, kata Nabi Muhammad SAW. Sampai keimanan itu sampai ke tempat kita, sampai di saat ini. Maka syukur kita kepada Allah, minta kepada Allah. Maaf, kalau kita berdoa hanya cuma meminta rezeki, sayang, rugi. Kalau kita minta cuma dikasih, ya Allah, minta rezeki, minta umur panjang, minta masuk surga, sayang, itu tergantung dari apa yang kita lakukan selama hidup ini. Tahu nggak doa yang paling mahal apa? Ya Allah, berikanlah kami hidayah. Itu doa yang paling mahal. Karena hidayah tidak akan pernah gampang diberikan kepada hamba Allah, kecuali hamba tersebut hamba yang dipilih oleh Allah, yang sebelumnya rahmat itu dituangkan ke dalam hatinya. Maaf, tadi baca maulid nggak? Baca Habib? Baca maulid? Ada asyraqal tadi di dalam kitab Ta'lim Muta'allim. Maaf, di dalam kitab Ta'lim Muta'allim, sholawatnya seorang hamba itu berupa doa. Sholawatnya malaikat kepada Nabi itu berupa istighfar, memohon ampun kepada Allah. Dan jika Allah yang bersolawat kepada Nabi, itu namanya rahmah. Namanya apa? Jadi mau nggak mau, suka nggak suka, kita pulang dari tempat ini, semua doa kita pasti dikabulin sama Allah. Mau nggak mau, suka nggak suka, insya Allah semua dosa kita diampunin sama Allah. Mau nggak mau, suka nggak suka, pulang dari sini Allah tuangkan rahmat di dalam hati kita, sehingga kita insya Allah akan mendapatkan kepantasan, mendapatkan hidayah dari Allah, insya. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, terakhir dari saya, tidak ada kehidupan di dunia ini kecuali ibadah yang baik di hadapan Allah. Bib, kita udah coba ibadah tapi kita susah khusyuk di hadapan Allah. Maaf, khusyuk buat sampai saat ini kita susah bukan main. Di dalam kitab yang dikarang oleh Habib Utsman bin Abdullah bin Agil bin Yahya, beliau mengatakan kriteria orang yang salatnya diterima sama Allah ada 3 tingkatannya. Yang pertama syariat, dia tahu betul itu adalah syariatnya Allah, kewajiban setiap hamba untuk menjalankan syariatnya. Tahu wudu, tahu gerakan salatnya, tahu rukunnya, ini syariat. Yang kedua apa? Yang dikatakan oleh beliau, seseorang yang salah satunya diterima sholat ibadahnya, yang kedua hakikatnya, tahu ilmunya.
Kalau kita ngelihat nih tetangga, teman lagi punya gerakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, kira-kira itu orang lagi ngapain? Hakikatnya dipandang sholat. Yang ketiga, ma'rifat, hati, pikiran sampai kepada Allah. Berarti sholat kita betul untuk Allah. Di dalam takbiratul ihram kan kita sudah berikrar, innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Jadi Bib, selama ini kira-kira, maaf saya nanya nih, berarti kan kita nggak pernah khusyuk. Susah kan khusyuk? Kira-kira sholat kita berarti kalau ikutin kitab ini, syariat, hakikat, makrifat, kira-kira sholat kita diterima apa enggak ya? Kalau ikutin ini ilmu nggak diterima, orang nggak ada khusyuknya, betul nggak? Tapi Allah jahat, enggak? Nabi jahat, enggak? Kenapa? Karena di dalam sholat wajib terdapat sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Saya hakul yakin dari mulai kita balik sampai detik ini semua sholat kita diterima sama Allah. Kenapa? Karena tertempel dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya sayang kalau orang lagi sholat, kalau nggak ngejalanin sunnah Nabi, sayang. Kenapa? Karena itu penanda bahwa kita ibadah kepada Allah, dan itu yang kita jalankan adalah kita sebagai titel umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan kita pulang dari tempat ini Allah berikan kita taufik dan hidayah, sehingga Allah jadikan kita sebagai hamba yang istiqamah, yang selalu beribadah kepada Allah. Ingat, tidak ada rezeki yang akan diberikan kepada Allah dari Allah kepada kita, kecuali setiap hamba pasti akan mendapatkan rezeki tersebut, tergantung bagaimana usaha setiap hambanya. Yang kedua, tidak akan Allah diamkan orang tersebut agar terjerumus ke dalam neraka, kecuali kita minta hidayah kepada Allah. Allah berikan kita jalur kemana jalan yang di situ ada hidayah di dalamnya, sehingga Allah kembalikan kita keluar dari dunia ini mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Al-Fatihah bil qabul wa tamam kulli sul wa ila hadratur rasul bisirril fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya mau ngajak baca salawat, boleh? Salawat Busyra hafal enggak? Salawat Tibil Qulub apa? Baca salawat ini, angkat tangan sambil baca, sambil niat, minta niat sama Allah. Niatnya apa? Minta niat yang baik-baik. Apa aja minta, insya Allah doa kita dikabulin, didengar sama Allah, insya Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra wa ahlana wa jami'a wa muallimina wa talabatna wa talibatina min yaumina hadha illa yaumil Allahumma salli. Tunggu, lu ngapain pada diem? Main handphone. Oi, main cekek nih. Udah dibayar belum? Oh pantas males mainnya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa jami'a wa muallimina wa talabatna
يومنا هذا إلا يوم semua sama-sama yuk. Allah وسلم بشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وجميعا ومعلمينا وطلبتنا من يومنا هذا إلا يوم الآخرة اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وأبدا ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وأبدا ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Sebelum saya tutup, saya kasih ijazah. Mau ijazah? Ijazah ini pembuka segala bentuk rezeki, dan Allah mudahkan untuk kita menjadi orang yang kaya raya juga berkah. Giliran kaya raya aja, amin. Ini zikir pernah kita baca. Saya dapat ijazah dari guru kami Habib Quraish bin Qasim bin Harun, dan beliau dari ijazahnya lagi dari gurunya beliau Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid bin Syekh Abu Bakar. Doanya, zikir itu dari beliau. Ini zikir sering kita baca saat kita nidurin anak, Bu, Bapak. Ini zikir selalu kita baca. Saya baca, nanti ikutin ya. La ilaha illallah hul malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin. Hafal nggak? Insya La ilaha illallah hul malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah hul malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin. Ini dibacanya kapan, Bib? Dibacanya ba'da zuhur. Habis salat zuhur baca ini. Sebanyak berapa? 100 kali. Ya, insyaallah. Dan ini ada lagi khasiatnya, apa lagi, Bib? Jika Allah ambil nyawa kita, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma. Sebagaimana kami diijazahkan oleh guru-guru kami zikir tersebut, maka ijazah ini, zikir ini kami ijazahkan pula kepada antum semua. Jawabnya apa? Gabiltu ijazah. Jawabnya apa? Sebagaimana kami diijazahkan oleh guru-guru kami, maka zikir ini kami pun mengijazahkan kepada antum semua. InsyaAllah mudah-mudahan apa yang disampaikan di hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat
Dan sebagaimana Allah kumpulkan kita di dunia malam ini, Allah kumpulkan kita di dalam syurganya bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebih mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syahli wa daraji أطفت يجي رات العالمين يا أهيل الجود